Bagus sekalian saya hormati, beberapa kenang-kenangan antara lain. Yang pertama adalah bahwa kegiatan ini sebagai evaluasi di akhir tahun atas program yang telah dilaksanakan sekaligus menyongsong program Anggaran 2018. Kemudian saya mengharapkan kegiatan ini juga dapat meningkatkan kemampuan diri untuk satuan dalam menyikapi setiap permasalahan sosial di wilayah, deteksi dini setiap kerawanan yang mungkin timbul, serta mantapkan stabilitas keamanan di wilayah masing-masing dan memelihara kopsos yang baik dengan instansi terkait dan aparat lainnya. Kemudian kegiatan ini juga bertujuan untuk merefresh kembali pengetahuan dan keterampilan para dan ramil dan babinsa. Laksanakan kegiatan ini dengan motivasi dan semangat yang tinggi guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan yang diperintahkan pimpinan dalam rangka operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, terutama dalam rangka membantu Pemda guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Dalam waktu dekat, satuan akan diuji kemampuannya untuk mendukung pilkada, wali kota, dan wakil wali kota Parepare, kepala desa di wilayah baru tahun anggaran 2018 dan 2019. Khusus untuk 2019 ada pilpres, akan sudah saya ikuti untuk rakor sosialisasi antar stakeholder Panwaslu Kabupaten Baru di Parepare kemarin sudah dilaksanakan dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Bulog atas pencapaian target sergap periode 2016-2017. Ini merupakan wujud kerja nyata dari Babinsa dan rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan peringkat ketiga dalam rangka peningkatan persentase untuk sergap termasuk korek satu kali. Kemarin yang diundang hanya 4 korek alam, korek dari Kodam 5, dari Kodam 3, korek Cirebon, dari korek 141, kemudian dari korek satu. Saya berharap bahwa kegiatan ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan hari ini dapat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang berbahagia, sejalan dengan perkembangan bangsa dan negara akhir-akhir ini, banyak hal yang harus kita sikapi dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan seiring dengan pengaruh situasi dunia terhadap perkembangan bangsa yang penuh dengan tantangan dan suasana persaingan global. Kita melihat itu merupakan peluang, tetapi kalau kita tidak cermat, dia menjadi suatu tantangan, bahkan bisa menjadi suatu ancaman. Apa itu? Yang pertama yang namanya pengaruh globalisasi, kemudian yang kedua ini kita masuk pada era IT, ya. Globalisasi ini untuk tingkat ASEAN kita mengenal yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang sesungguhnya harapannya adalah di dalam rangka memperkuat ASEAN, memperkuat daya saing ASEAN. Paling tidak misalnya bisa mengimbangi dominasi Cina. Tetapi ini justru menjadi juga ancaman karena ada persaingan antar negara. Karena dalam suasana seperti ini ada beberapa kebebasan. Kita melihat bahwa bebas masuk tenaga kerja, bebas masuk biaya. Menurut penelitian bahwa seseorang itu satu hari itu minimal 5 jam. Ya, 5 jam ini dipegang yang namanya handphone. Ada pembicaraan di atas yang dipegang handphone. Tapi alhamdulillah tadi kaitkan sini tidak satu pun dia pegang handphone. Ya. Jadi Pak Kasani mudah-mudahan menjadi contoh yang baik. Sehingga pergaulan menjadi sempit. Handphone langsung dibuka. Handphone. Akhirnya masalah. Syukur-syukur kalau yang 5 jam itu betul-betul dimanfaatkan untuk kebaikan. Padahal memang sih banyak sekali manfaatnya. Mempercepat segala urusan, mempercepat berkomunikasi, bisnis bisa berjalan di situ.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga ucapkan selamat kepada Pak Dandim bahwa alhamdulillah mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian dalam rangka salah satu upaya peningkatan produktivitas ya, baik sebelum panen maupun pasca panen, tadi terkhusus mengenai seragam ya. Terkait dengan apa yang kita lakukan, kita punya tanggung jawab bersama menjaga negara ini, ya, menjaga negara ini supaya tetap kondusif, aman, tentram, sehingga investasi bisa berjalan, kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan, sehingga pajak-pajak bisa terpenuhi. Nah, termasuk tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini tentu bersama-sama TNI dan Polri menjaga daerah kita supaya kondusif. Supaya apa? Yang namanya investasi bisa masuk, yang namanya usaha bisa masuk dan bisa berkembang. Dengan demikian, seperti yang saya sampaikan tadi itu, pajak yang diharapkan oleh negara ini bisa masuk. Ya. Sampai bulan Juli katakan tidak segampang itu, ya. Harus ada katakan progres, harus ada capaian. Artinya banyak keluhan dari pemerintah selesai karena berkelangkaan sinergitas antara pemerintah daerah dengan TNI, dengan Polri, pemerintah daerah, eksekutif dalam hal ini dengan legislatif berjalan dengan baik sehingga apa yang kita lakukan akan berjalan. Alhamdulillah karena kita menyadari bahwa sekarang ini investasi pemerintah ini masih mendominasi kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, khususnya untuk di daerah-daerah kabupaten seperti kita ini, kalau di perkotaan investasi di swasta yang sudah bisa dari potensi itu bisa. Fase pertama ini baru kemudian berikutnya ujung pandang ke rokok itu yang harus selesai. Supaya apa? Supaya angkutan barang jasa dari Makassar ke pelabuhan Rokok ini bisa maksimal. Ya. Kita lagi bahwa sebenarnya di Kabupaten Bandung itu moda transportasi udara juga tersedia secara akses, ya, secara akses. Secara akses maksudnya waktu pencapaian. Karena itu berarti nanti bahwa kalau kita turun di Mandai, kita butuh waktu setengah jam saja kita sampai ke Kabupaten Bandung. Sama waktu yang ditempuh bisa jadi lebih lama dari Mandai ke Makassar. Ini keunggulan-keunggulan, dan dari situ kemarin setelah Pak Menteri meninjau, ya karena ini harus ada konektivitas, ya konektivitas antara moda transportasi. Tidak ada gunanya ini ada namanya kereta api membawa barang banyak, dan pelabuhan tidak siap menampung. Harus meninjau progres daripada kereta api ini. Begitu melihat langsung menjanjikan pada bahwa tahun depan kami bantu 250 miliar untuk memperpanjang kita punya dana. Keberadaan daripada organ terdepan daripada Pandanji di Kabupaten Bandung, alhamdulillah. Apalagi kita ini menghadapi besok lusa insyaallah ada momentum pemilihan 12 kepala desa. Terutama Pak Bisa dan daerahnya kalau dibantu bagaimana supaya pemilihan kepala desa ini bisa berjalan sesuai dengan rencana kita, bisa berjalan kondusif. Bisa di masing-masing desa bahwa ada program presiden sekarang ini agenda prioritas Bapak Presiden adalah membangun negara dari pikiran, ya, dengan memperkuat desa-desa dan daerah-daerah, tentunya masih dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diterbitkanlah yang namanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, di mana salah satunya adalah mewajibkan pemerintah untuk amanah negara. Karena banyak daerah yang belum seperti itu, ya. Karena untuk APBDes ini, kalau tidak yang pertama
ada 10% dari APBD. Nah, kalau itu biasanya daerah tidak bisa lakukan. Nah, kemudian diperintahkan 10% dari APBD dana transfer dinas. Kemudian 10% dari dana bank hasil pajak. Ya. Apa kegiatan di situ yang menghasilkan pajak? Katakanlah misalnya yang besar adalah pokok, ya. Dan ada ini tujuan daripada APBD yang dilaksanakan pada hari ini adalah bagaimana upaya kita dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena alhamdulillah sebenarnya secara statistik, ya, data dari statistik bahwa ada perkembangan tidak membutuhkan tenaga khusus. Apa kira-kira yang tidak membutuhkan tempat khusus? Apa kira-kira yang mudah? Makanya juga di sektor kesehatan ini saya sampaikan teman-teman, di data betul itu masih ada orang miskin yang belum dapat BPJS, ya. Kalau tidak ada BPJS-nya, APBD yang tanggung APBD itu. Nah, tetapi yang kaya itu yang bisa mandiri, terserah dia, ya, terserah dia. Kita berharap bahwa di 2018 nanti ini semua sudah bisa tercover, ya. Di APBD kita sudah siapkan sehingga ada namanya UHC, yaitu Vertical Health Coverage, keterjangkauan, ya, terhadap BPJS ini sudah bisa mencapai 100% sehingga saya berharap tidak ada lagi orang miskin yang sakit datang di puskesmas masih harus dibebani dengan pembayaran, ya. Karena kita punya program ada namanya Polsek 119. Ya Tuhan kami, dari lubuk hati yang paling dalam kami sampaikan di iringan doa, semoga Bapak Ibu beserta keluarga dan kembali pengetahuan dan keterampilan para datangnya dan para babinsa khususnya wilayah Parepare dan wilayah baru yang masuk dalam jajaran Kodim 1405 Malaysia Tasik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai evaluasi terhadap program kerja dan anggaran di tahun 2017 sejak awal Januari sampai dengan Desember ini. Yang ketiga adalah penekanan dalam waktu dekat kita mau pilkada serentak, penekanan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, dan penekanan dalam rangka membantu pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Semua yang saya sampaikan tadi, penekanan tadi itu bisa terwujud sehingga tercipta suatu wilayah yang nyaman, yang aman, yang punya status keamanan yang tinggi, kemudian bisa melanjutkan proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah baru dan Parepare. Dan tempatnya di baru, pakai Pak Bupati baru yang